Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugroho Adi Saputra. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas besar 1 Natural Leads Processing. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan NLP. Nah, di sini sudah saya jawab, yaitu NLP atau biasa disebut juga Natural Leads Processing merupakan cabang ilmu dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang berfokus pada pengolahan bahasa natural. Bahasa natural adalah bahasa yang secara umum digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi satu sama lain. Jadi NLP bisa diartikan sebagai kemampuan suatu komputer untuk memproses bahasa, baik lisan maupun tulisan yang digunakan oleh manusia dalam percakapan sehari-hari. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Nah, di sini sudah saya tulis tantangannya, yaitu disambungisasi adalah makna kata. Nah, banyak kata memiliki lebih dari satu makna. Nah, di sini tantangannya lebih dari satu makna. Baik dalam bentuk homonim, makna berbeda dan terkait, contohnya bisa dalam makna dapat dan racun, maupun polisemi, makna berbeda namun terkait, seperti ragu. Lalu dalam makna bimbing dan sanksi. Jadi pembedaan makna hanya dapat dilakukan dengan melihat konteks penggunaan. Lalu tantangan selanjutnya yaitu ambiguitas sintaksi. Sintaksis ialah suatu bahasa memiliki berbagai kemungkinan struktur kalimat. Jadi pemilihan struktur yang paling tepat biasanya membutuhkan gabungan informasi, semantik, dan kontekstual. Lalu masukan yang tak sempurna atau tak teratur merupakan aksen dalam bahasa lisan serta kesalahan ejaan dan gramatikal dalam bahasa tulis menyulitkan pemrosesan bahasa alami. Lalu selanjutnya yaitu pertuturan. Struktur kalimat saja kadang tidak dapat dengan tepat menggambarkan maksud penutur atau penulis. Kadang gaya bahasa dan konteks menentukan maksud yang diinginkan, seperti itu. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. Oke, di sini contohnya yaitu yang pertama Intelligence Personal Assistant. Perangkat lunak yang mampu melakukan tugas-tugas dan jasa berdasarkan inputan dari pengguna atau user, lalu lokasi, dan memiliki kemampuan untuk mengakses informasi dari berbagai sumber online seperti cuaca, keadaan lalu lintas, berita, saham, dan lain-lain. Contohnya adalah Siri pada produk-produk Apple dan S-Voice pada produk-produk seluler Samsung. Lalu ada chatbot, merupakan program komputer yang didesain untuk mensimulasikan sebuah percakapan cerdas dengan satu atau lebih pengguna manusia melalui inputan suara maupun teks. Lalu yaitu ada Machine Translation, ialah sebuah program yang mampu mentranslate kalimat baik berupa teks maupun suara dari suatu bahasa alami ke bahasa lainnya. Contohnya Google Translate ya. Jadi dalam Machine Translate ini tidak hanya menggunakan teks maupun suara, tetapi juga kita dapat menggunakan sebuah gambar seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu apa kegunaan library NLTK dan sastrawi. Kegunaan dari library NLTK ialah untuk mempersiapkan sebuah teks
sebelum digunakan pada machine learning atau algoritma deep learning. Sedangkan kegunaan dari library sastrawi adalah mengubah kata yang berhimbuhan bahasa Indonesia menjadi bentuk dasarnya. Jadi Python sastrawi juga merupakan hasil pengembangan dari proyek PHP sastrawi itu. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Apa tujuan cache folding? Tujuan cache holding ialah untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf yang kecil dan hanya huruf A sampai Z yang akan diterima. Nah, dalam proses ini kita tidak perlu menggunakan library NLTK karena kita bisa menggunakan fungsi lower yang merupakan bawaan dari Python. Itu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keenam. Apa definisi dari tokenizing? Nah, tokenizing merupakan suatu proses pemisahan teks menjadi potong-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa. Di dalam tersebut biasanya ada kata, angka, simbol, tanda baca, dan entitas penting lainnya dapat dianggap sebagai token. Lalu di dalam NLP, token diartikan sebagai kata, meskipun tokenizing ini juga dapat dilakukan pada paragraf maupun kalimat. Seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketujuh, yaitu jelaskan tentang stop word dan berikan contohnya. Stop word adalah sebuah kata yang bersifat umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Jadi contohnya stop word dalam bahasa Indonesia adalah kata yang, lalu dan, lalu di, lalu dari, dan lain-lain. Itu. Oke, yang ke-8 yaitu apa algoritma yang dapat digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia? Jelaskan. Oke, untuk melakukan stemming bahasa Indonesia, kita dapat menggunakan library Python sastrawi. Library Python sastrawi menerapkan algoritma Nazif dan Adriano dalam melakukan stemming bahasa Indonesia. Contohnya seperti ini ya, from sastrawi steamer factory, import streamer factory sama dengan streamer factory, lalu kurung buka kurung tutup streamer sama dengan factory create streamer. Lalu untuk contoh dalam kalimatnya, misal Wahyu seringkali melakukan pembayaran rutin secara online. Nah, menurut Wahyu, belanja online lebih praktis dan murah. Nah, hasilnya lalu akan stream contoh dalam kalimat print hasil. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke pertanyaan nomor 9. Apa tujuan dari word embeddings? Word embeddings merupakan sebuah proses konversi kata yang berupa karakter alfanumerik ke dalam bentuk vektor. Jadi setiap kata adalah vektor yang merepresentasikan sebuah titik pada space dengan dimensi tertentu. Dengan word embedding, kata-kata yang memiliki properti tertentu, misalnya berada pada konteks yang sama atau memiliki semantic meaning yang sama berada tidak jauh satu sama lain pada space tersebut. Jadi tujuan dari word embeddings ini ialah untuk mengkonversi kata yang berupa alfanumerik ke dalam bentuk vektor seperti itu. Oke, kita ke pertanyaan yang ke-10, yaitu sebutkan dan jelaskan model arsitektur dari Word2VC.
Word2Vec ialah algoritma word embedding yang dapat memetakan setiap kata dalam teks ke dalam vektor. Nah, Word2Vec ini merepresentasikan kata ke dalam vektor yang dapat membawa makna semantik dari kata tersebut. Nah, Word2Vec ini mengandalkan informasi lokal dari bahasa. Bahasa semantik yang dipelajari dari kata tertentu dipengaruhi oleh kata-kata sekitarnya. Model ini mendemonstrasikan kemampuan untuk mempelajari pola linguistik sebagai hubungan linear antar vektor kata. Word embedding ini merupakan salah satu aplikasi unsupervised learning, menggunakan neural network yang terdiri dari sebuah hidden layer dan fully connected layer. Dimensi dari matriks bobot pada setiap layer adalah jumlah dengan kata dalam korpus dikalikan dengan jumlah hidden neuron pada hidden layernya. Matriks bobot pada hidden layer dari model yang telah dilatih digunakan untuk mentransformasikan kata ke dalam vektor. Matriks bobot ini seperti lookup table di mana setiap baris mewakili setiap kata dan kolom dari kata tersebut. Terdapat dua algoritma Word2Vec, yaitu continuous back of word dan skipgram, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-11. Pertanyaan yang ke-11 yaitu apa definisi dari back of words? Definisi dari back of words ialah suatu strategi fitur engineering tradisional untuk data tekstual yang populer digunakan ya. Lalu back of word merepresentasikan teks ke dalam sekumpulan kata yang dapat diwakili oleh frekuensi kemunculannya dalam sebuah dokumen. Nah, lalu kelemahan dari back of word ini adalah ketidakmampuannya memberikan informasi terkait semantik, struktur, urutan, dan konteks di sekitar kata dalam setiap dokumen. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-12, yaitu jelaskan mengenai metode atau algoritma fast text. Metode fast text adalah sebuah metode word embedding yang mana metode ini merupakan pengembangan dari Word2Vec. Nah, metode ini mempelajari representasi kata dengan mempertimbangkan informasi subword. Setiap kata direpresentasikan sebagai sekumpulan karakter n-gram. Nah, dengan demikian dapat membantu menangkap arti kata-kata yang lebih pendek dan memungkinkan embedding untuk memahami sufiks dan prefiks dari kata. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-13, yaitu apa yang dimaksud dengan n-gram? Nah, n-gram adalah suatu proses atau urutan yang secara luas digunakan dalam text mining atau pengolahan teks dan pengolahan bahasa. Secara n-gram merupakan sekumpulan kata yang diberikan dalam sebuah paragraf, dan ketika menghitung n-gram biasanya dilakukan dengan menggerakkan satu kata maju ke depan. Meskipun dalam prosesnya terdapat suatu proses di mana
kata yang dimajukan sejumlah X kata, ya. Jadi sebagai contoh terdapat sebuah kalimat the thousands over the moon. Jadi jika N sama dengan 2 maka akan dikenal dengan bigram, seperti itu. Jadi di mana n-gram menjadi yang pertama the chow, lalu chow jumps, lalu jumps over, lalu yang keempat yaitu over the, lalu yang kelima the moon, seperti itu. Oke, lanjut yang ke pertanyaan 14, yaitu jelaskan contoh penerapan n-gram. Contoh kalimatnya yaitu pemilihan kepala daerah Surabaya tahun ini tidak begitu ramai dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, di Unigram pemilihan kata, lalu kepala, lalu daerah, lalu Surabaya, lalu tahun ini tidak begitu ramai dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu pada bigram yaitu pemilihan kepala daerah Surabaya tahun, lalu tahun ini tidak begitu ramai dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi kata yang sebelumnya akan kata yang terakhir di kata sebelumnya akan duplikasi untuk kata selanjutnya, seperti itu. Lalu untuk trigram pemilihan kepala daerah, lalu kepala daerah Surabaya tahun, lalu Surabaya tahun ini, nah, lalu tahun ini tidak, nah, ini tidak begitu ramai dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi pada trigram ini yang diduplikasi yaitu ada 2 kata, ya. Ada 2 kata yaitu kata bagian tengah lalu kata bagian terakhir, ya. Lalu diduplikasi untuk kata selanjutnya itu kata bagian tengah dari kata sebelumnya ditaruh di depan kata selanjutnya, lalu untuk kata yang terakhir pada kata sebelumnya ditaruh di tengah kata selanjutnya, seperti itu. Oke, lanjut kita ke pertanyaan 15, yaitu jelaskan definisi dari smoothing. Definisi dari smoothing. Smoothing merupakan suatu teknik pendekatan untuk memperlancar probabilitas. Nah, teknik ini digunakan ketika probabilitas dari deretan kata menjadi 0. Nah, jika kita menggunakan teknik pendekatan ini, maka model bahasa tidak akan memberikan probabilitas 0. Nah, smoothing ini mencakup seperti add one, lalu add k, stupid back off, dan kineserne. Seperti itu. Oke, pertanyaan 16 yaitu jelaskan mengenai Liplet's smoothing. Liplet's smoothing ialah sebuah teknik smoothing yang paling sederhana, yaitu dengan menambahkan
setiap nilai 1 ke setiap frekuensi. Jadi kehadiran bigram sebelum dilakukan normalisasi untuk memperoleh probabilitas ya. Nah, akibatnya semua frekuensi awal 0 berubah menjadi 1. Di Laplace smoothing tidak cukup baik saat digunakan dalam model n-gram modern, tetapi menjadi konsep dasar juga sebagai baseline bagi banyak algoritma smoothing yang hadir kemudian seperti itu. Oke, lanjut kita ke pertanyaan 16 yaitu. Ke pertanyaan 17 yaitu apa yang dimaksud dengan back-off dan interpolasi. Back-off dan interpolasi merupakan sebuah pendekatan generalisasi yang dimana pada back-off kita dapat menggunakan trigram. Jadi jika fakta tersedia, lalu jika tidak maka kita harus menggunakan bigram ya. Jika tidak ada fakta juga maka kita dapat memanfaatkan unigram. Jadi ada 3 ya. Ada 3 trigram, lalu bigram, lalu unigram. Nah, kita hanya melakukan backup ke n-gram. Orde lebih rendah jika ditemukan frekuensi 0 pada n-gram orde lebih tinggi seperti itu. Agar model back-off memberikan distribusi probabilitas yang tepat maka harus diterapkan diskon terhadap n-gram orde lebih tinggi. Nah, kumpulan diskon tersebut dialihkan ke n-gram orde lebih rendah seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 18. Pertanyaan 18 yaitu jelaskan mengapa Kinaser-Sney smoothing memiliki kinerja yang baik. Nah, algoritma Kinaser-Sney terinterpolasi merupakan metode smoothing ini secara luas dianggap sebagai metode penghalusan yang paling efektif karena penggunaan pengurangan mutlak dengan mengurangkan nilai tetap dari suku orde rendah probabilitas untuk menghilangkan n-gram dengan frekuensi yang lebih rendah. Nah, pendekatan ini dianggap sama efektifnya dengan n-gram yang lebih tinggi dan lebih rendah. Nah, metode ini diusulkan dalam makalah pada tahun 1994 oleh Reinhard Kinaser, lalu Uti Essen dan Hermann Ney. Seperti itu. Maka algoritma ini dapat digadang-gadang menjadi algoritma yang paling efektif seperti itu. Lalu kita ke pertanyaan 19 yaitu apa latar belakang munculnya metode stupid back-off. Nah, jadi pada tahun 2006 Google telah merilis himpunan n-gram. Nah, sangat besar yaitu 1 sampai dengan 5 gram. Nah, dari semua deretan 5 kata yang hadir, setidaknya ada 40 kali dari 1 triliun lebih kata dari running text di web. Termasuk sekitar 1,2 miliar rangkaian 5 kata menggunakan lebih 13 juta tipe kata. Nah, data raksasa tersebut sangat memungkinkan untuk membangun sebuah model bahasa skala web menggunakan Kinaser-Sney smoothing secara penuh. Ya. Nah, dalam Branch dan kawan-kawan pada tahun 2007 memperlihatkan bahwa algoritma yang jauh lebih sederhana sudah cukup untuk menangani model bahasa yang sangat besar. Nah,
algoritma itu bernama stupid backoff. Nah, stupid backoff ini memunculkan ide percobaan untuk membuat model bahasa suatu distribusi probabilitas murni. Seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan 20. Apa dasar pemikiran dari metode Turing-Smoothing? Nah, pemikiran dasar dari Turing-Smoothing adalah memanfaatkan sound atau frekuensi sesuatu yang terlihat sekali untuk membantu mengestimasi frekuensi dari sesuatu yang belum pernah terlihat. Kata atau n-gram yang hadir sekali disebut sebagai singleton. Pada Turing ada anggapan bahwa semua kata terdistribusi secara binomial, seperti itu. Oke, sekian Q&A-nya ya. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.